gentlemen, the show is about to start in 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan aku, Marcelia Maharani, dan rekan aku, Sherly Sanjani Putri di Posper, podcast seputar pertanian kelompok 4. Kira-kira topik kali ini pembahasannya apa ya? Kamu tahu nggak, Ser? Kamu mau tahu banget atau mau tahu aja nih, Cel? Pasti pendengar juga udah kepo nih tentang topik yang akan kita bahas. Mau tahu banget dong, Ser. Nah, topik kali ini yang kita bahas yaitu peran penyuluh sebagai agen perubahan dalam komunikasi pembangunan pertanian. Wah, seru banget gak sih topik pembicaraan kali ini? Tanpa berlama-lama lagi, kita sambut dua narasumber kita yang nantinya berperan sebagai penyuluh dalam Agent of Change di bidang pertanian. Nah, narasumber yang pertama ada Kak Akbar Arini. Hai Kak Akbar, gimana nih kabarnya? Baik, alhamdulillah. Dan narasumber kedua kita yaitu Kak Chandra. Hai Kak Chandra. Halo guys. Nah, menurut Kak Akbar sendiri nih sebagai penyuluh, apa sih yang dimaksud Agent of Change dalam komunikasi pembangunan? Nah, saya akan menjelaskan sedikit nih tentang apa sih yang dimaksud dengan Agent of Change dalam bidang pertanian. Agent of Change dalam bidang komunikasi pembangunan sendiri yaitu individu yang menyelenggarakan komunikasi dan bertugas mempengaruhi target atau sasaran perubahan agar mereka mengambil suatu keputusan dengan arah yang dikehendaki. Nah, untuk Kak Chandra sendiri nih, apa saja peran penyuluh sebagai Agent of Change dalam komunikasi pembangunan pertanian? Peran penyuluh sebagai Agent of Change dalam komunikasi pembangunan pertanian sangat banyak nih Kak. Yang pertama, penyuluh sebagai motivator. Kita sebagai penyuluh harus memberi dorongan agar membangkitkan semangat petani. Yang kedua, penyuluh sebagai fasilitator, yaitu penyuluh dapat membantu dalam penyediaan input yang dibutuhkan oleh para petani. Yang ketiga, penyuluh sebagai mediator, yaitu penyuluh dapat menjembatani antara petani dengan pemerintah, instansi terkait dan perusahaan dalam pemberian informasi tentang usaha tani, agroindustri, dan pemasaran. Dan yang keempat, penyuluh sebagai konsultan, yaitu penyuluh dapat memberi petunjuk, pertimbangan, atau nasihat dalam kegiatan pertanian. Nah, apa saja tantangan yang kalian hadapi sebagai penyuluh saat terjun di lapangan? Mungkin Kak Ari bisa jawab nih. Untuk tantangan yang dihadapi banyak sih, seperti contohnya partisipasi petani yang rendah. Terkadang dalam kegiatan penyuluhan hanya sedikit petani yang mau datang dan mendengarkan penjelasan dari kami para penyuluh. Sarana prasarana yang kurang memadai, seperti akses jalan yang jauh dan sulit. Juga satu lagi, ada gap komunikasi antara pemateri dengan pendengarnya. Nah, melihat dari tantangan yang ada, bagaimana sih cara kalian sebagai seorang penyuluh dalam menghadapi tantangan tersebut? Mungkin nih Kak Chandra mau menjawab. Dalam menghadapi tantangan yang ada, biasanya sebagai penyuluh lebih mendekatkan diri dan menjalin hubungan secara langsung ataupun tidak langsung terhadap petani. Dan untuk kendala akses jalan, biasanya saya akan usahakan untuk datang meskipun terkendala akses jalan yang rusak. Karena saya menanamkan prinsip bahwa ada desa yang harus dibantu agar lebih berkembang dan maju. Wah, ternyata menjadi seorang penyuluh dalam membawa perubahan gampang-gampang susah ya, Ser? Iya nih, tapi tugas mereka sangat mulia loh. Bener banget, nggak kerasa ya, kita udah di ujung pembicaraan. Iya nih, semoga apa yang kita bahas tentang peran penyuluh sebagai Agent of Change dalam komunikasi pembangunan di bidang pertanian dapat bermanfaat bagi pendengar setiap Posper kelompok 4. Sebelum kita pamit undur diri, kita mau ngucapin terima kasih nih kepada Kak Akbar dan Kak Chandra selaku narasumber yang sudah bersedia menceritakan pengalamannya. Terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama. Nah, saya dan rekan saya izin pamit undur diri pada podcast kali ini. Bye, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.